kita bicara dan tertawa. After Podcast buka dunia, kegilaan mengulik realita. After Podcast untuk kita semua. Kita semua. Welcome to After Podcast ya. Oke, terima kasih. Balik lagi ke After Podcast bersama saya Denio dan saya Udin Penyok dan saya Adit. Oke. Dalam episode kali ini ya kan kita masih mau ngulik Mas Udin Penyok lagi nih. Soalnya kemarin emang pembahasannya kita emang udah kepotong sama durasi yang kita yang awal kemarin ya kan. Balik ke temanya yang sekarang hari ini kita membahas tentang realita kehidupan dari Mas Udin Penyok ini ya kan, yang kemarin udah kita bahas dan belum sempat kita ulik nih Mas Adit nih ya kan. Belum diulik secara lebih sih ini Mas Udin ini. Kayak gimana sih sebenarnya biografinya Mas Udin, kalau ini kayak gimana kisah asmaranya juga belum terungkap lagi gimana itu. Belum ya kan. Terus langsung aja kita nyinggung ke Mas Udin sekarang lagi pengen dibahas apanya nih? Kira-kira yang seru dari Mas Udin itu apa aja sih? Nah itu yang ditanyakan. Mungkin boleh dibahas masalah kehidupan ataupun realita saya sendiri. Realitanya Apa? Kayak apa namanya, sebelum tidur tuh ngapain, di tidur mimpi apa, terus bangun tidur ngapain gitu Mas Udin. Enggak usah jauh-jauh nih. Ini kan ngomong-ngomong Mas ini pasangan pakai bajunya Valentino Rossi nih. Bener gak sih? Bener ya? Emang suka MotoGP Mas? Enggak sih. Nah terus kenapa beli baju Valentino Rossi? Baju dari pemberian sih. Pemberian. Dikasih lagi berarti sama kayak kasurnya yang kemarin. Sama yang kasurnya yang kemarin. Pemberian dari siapa Mas? Pemberian dari siapa ya? Kayaknya dari Mas Fajar ini. Oh Dari Mas Fajar sendiri. Oke. Berarti dulu dari Mas Fajar gede segini. Mungkin kebesaran langsung dikasih. Oh kebesaran terus dikasihin. Oh iya. Berarti nggak ada hubungannya sama suka sama MotoGP sama sekali enggak gitu ya? Enggak. Kebetulan aja MotoGP aja. Saya tuh paling suka olahraga itu cuma mancing. Oh, mancing. Mancing itu olahraga masuknya Mas Udin. Lainnya itu nggak suka sih. Bola, motor GP itu saya nggak suka. Padahal kalau ngomongin kayak mancing sendiri, mancing keringetan nggak sih Mas? Tergantung sih Mas. Kalau kepanasan? Kalau kepanasan. Itu keringetan. Kalau saya lebih suka nyobok sih Mas. Wah, nyobok. Kebetulan saya sama Mas Dini ini nggak suka mancing ya, bukannya juga nggak suka sih. Nggak, bahasamu tuh dari mana aneh Mas ya kan. Ada gung lewang lewong ya kan. Terus ternyata gung lewang lewong itu kiwa tangannya peten ya kan, dulu kan kayak gitu. Terus sekarang ada nyobok. Lah itu nyobok itu apa Mas? Nyobok itu Mas. Berenang sambil memancing. Berenang sambil memancing. Kalau di Indonesia ini seperti itu. Berarti definisinya itu kita berenang sambil mancing, bawa alat mancing gitu. Iya, benar. Ya, masuk. Oh, kungkung. Selain hobi mancing nggak ada hobi yang lainnya gitu Mas? Kalau saya itu hobi lain itu mungkin game sih Mas. Oke. Sukanya game apa nih Mas? Kalau saya suka game itu banyak hal sih Mas yang tak sukai game sih. Yang penting seru sih yang penting. Salah satunya nih kayak apa? Salah satunya Maksudnya kan game kan banyak ini. Lah kayak salah satu game yang mungkin sering dimain sama Mas Udin atau mungkin game favoritnya Mas Udin mungkin ya Mas Denio ya. Mungkin salah satu yang sedang saya mainin ya ini di HP mungkin Mobile Legends kayak PUBG gitu. Untuk tiernya kok tiernya sendiri. Untuk di Mobile Legends tuh suka apa namanya? Bagiannya role-nya. Saya lebih suka ke mage sih. Oh, mage. Daripada ke yang lain itu. MM nggak bisa MM. Padahal MM enak loh, cuman nembak aja di belakang gitu. Bisa tapi nggak pro. Saja sih enggak. Nggak pro. Enggak pro.
Oh, Hiromage. Makanya apa nih? Eudora yang kamu tinggal Tante Dora. apa namanya? Ngetun terus metir-metir gitu aja. Oh, berarti kamu lebih kategori tukang gamer yang suka bokong ya? Iya. Lebih Suka nyuket Mas Didi. Suka nyuket. Suka bokong, ya. Selain itu apa lagi tuh gamenya tuh? Ada itu enggak sih? Ada kayak pemain e-sport favorit gak sih? Kalau itu saya nggak ngikutin mas. Yang ngikutin ya, yang penting main gamenya aja. Yang penting main game. Ya, sama. Soalnya sama bagi saya sih kayak gitu tidak buat contoh sih mas kayak gitu. Maksudnya nggak buat contoh? Maksudnya tidak buat contoh. Contohnya kayak misalnya kita nggak bisa main game atau nanti suka main game terus ngikutin kayak gitu kan nggak ada untungnya mas. Kalau menurut bagi saya sendiri. Oh mungkin lebih ke dia nyari Mas Dini nyari game cuma buat have fun aja Ya, mungkin buat lebih. have fun. Oh, iya. Enggak terlalu mikir kayak ini Ikut harus turnamen, ini, harus cari duit itu enggak ya? lebih ke mengisi waktu luang. Iya, benar. Kalau nggak mancing gitu. Iya. Atau mungkin pernah mancing sama nge-game. Yang penting seneng. kompetitif gitu. Yo bisa dibilang mungkin mainnya nggak pro banget ya, makanya nggak terlalu diseriusi kayak gitu kan. Ya, relate. Terus tadi sebelum kesini nih mas, habis ngapain aja mas hari ini mas? Hari ini udah ngapain aja seperti biasa sih kalau saya. Pengangguran kan biasanya bangun siang, Bangun siang. terus kalau bantu orang tua itu mungkin kalau ada yang bisa dibantu. Sebentar, kok bangun siang? Kemarin itu pernah ada yang bilang sama saya pencapaian terbesar dalam keluarga itu adalah bangunin sholat subuh. Iya benar. Yang bener yang mana ini Mas? Nah, kok bangunnya siang mas? Emang bisa itu masih buat siang-siang mas? Soalnya saya kalau tidur itu sesudah subuh mas. Oh. Sesudah subuh jaga warung itu malamnya soalnya saya mas. Oh, Kebalik berarti itu ya. Malam itu saya jaga warung sampai pagi, subuh itu mulai tidur sambil nyari-nyari kerjaan sebelum tidur itu loh mas. Orang apa sih mas kok sampai pagi mas? Kucingan? Enggak sih, warung kelontongan sih mas, warung kelontong. Oh tapi bukanya sampai pagi mas? Iya. Kadang ya kalau mau sih mas begitu. Ada yang beli pagi-pagi Ada itu, Mas? yang beli. Malah lebih untung malam sih mas daripada siang. Soalnya kalau siang kan jam-jamnya sibuk ya mungkin. Kayak ibaratnya kayak apa namanya kayak Indomaret dan lain udah pada tutup ya mas ya? Iya, udah Masih tutup. pada nyari yang tempat kamu gitu ya? Oke. Peluangnya lebih banyak sih daripada. Berarti itu yang termasuk katanya pencapaian terbesarnya Mas Udin yang bilang bisa bangunin orang tua sholat Iya. subuh itu ya? Tapi habis itu Mas Udin sholat subuh enggak? Alhamdulillah Enggak? kadang ya sholat, kadang juga enggak. Oh ada. Ya. Sering mananya ini Mas? Seringnya Seringnya atau lebih- sering enggaknya ini? Seringnya lebih ke enggak sih kayaknya. Saya enggak nih. Masya Iya sih, Allah. soalnya bangunnya siang. Lah, ini kan kalau kita ngomong apa namanya? Kita ngomong bangun tidur pagi nih mas. Itu gimana sih mas kalau tidur pagi mas? Tidur pagi kan pasti kan buat kesehatan nggak bagus. Iya, Kamu iya. nggak lihat situ ya mas ya? Nggak. Nggak lihat ya. Kamu nggak lihat ya. Kan kalau tidur pagi kan pasti kan kesehatan kan nggak bagus ya mas. ya? Benar. Itu gimana mas? Kalau saya pribadi itu masalah sehat atau sakit itu pemikiran sih mas. Kalau kita mikirnya ini saya apa itu sini nggak apa sini Apa sih? melek terus ya apa sini Begadang. Kalau misal kita begadang nggak ada fungsinya yang ngapain cuma begadang malah bikin sakit itu benar saya. Itu benar. Tapi kalau begadang ada manfaatnya kayak misalnya jaga toko atau buat suatu hal kreasi mungkin itu menurut saya itu malah lebih sehat daripada malam nggak ngapa-ngapain begadang doang gitu loh mas. Kreasinya apa mas? Kalau malam gitu mas? Kreasinya mungkin Jangan bilang nonton bokep loh mas. enggak sih mas. Kan malam-malam enak banget kan nonton bokep yang kayak gitu Mungkin kan. kalau malam-malam itu saya pribadi itu kalau malam mungkin nge-game kalau mau nge-game, kalau nggak nge-game kadang nyari-nyari kerjaan. Kalau punya paketan. Oh, kalau paketan ada wifi sih mas. Oh ada wifi. Ada Oh wifi. keren. Wifi-nya yang masang dulu saya masang wifi mas, dan Oh. itu udah nggak bisa. Sekarang saya ngandelin wifi depan rumah saya. Numpang gitu ya. Numpang. Nyolong bro. Buat nyolong. Oh, nggak nyolong. Lebih ke
meminta secara halus. Meminta secara halus. Kayak makhluk halus. Mbak, minta password wifi-nya dong ya. Terus berarti kalau kayak gitu pernah gak sih tahu-tahu passwordnya diganti gitu mas? Kalau itu udah nggak bisa mas. Masalahnya kalau udah diganti pun saya udah ada yang baru lagi. Oh tahu Udah tahu nggak tahu tahu. tahu password berarti itu koneksi aman terus ya? Aman terus, lancar aman. terus ya Iya. itu ya. Oke. Apalagi nih Mas Adit yang mau dibeli dari Mas Penyok nih, kamu masih penasaran apa nih tentang Mas Penyok nih? Kalau saya jelas itu sih apa? Berarti ini kan pola hidupnya kan berarti kebalik nih ya. Iya kebalik. Kalau orang-orang biasanya kan ini Mas Dini kan pagi itu bekerja, malam istirahat gitu kan. Istirahat. Kalau kasusnya Mas Udin kan ini agak beda dikit ini. Iya. Dia malam kerja, paginya baru istirahat nih. Nah, kalau itu Mas Udin, tetangga itu kadang ada yang kayak apa ya, berpikir gimana gitu enggak sih? Ada omongan-omongan gimana enggak kalau sih? itu alhamdulillah tetangga nggak ada yang ngomongin sih secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Mungkin kalau secara diam-diam mungkin ada, tapi kalau saya itu nggak ngurusin sih mas omongan orang sih. Yang penting aku gini ya mauku, aku gitu ya itu mauku gitu aja. Oke, mungkin gung lewang-lewung itu Mas. Lewang tadi ya. Nggak ngurusin orang-orang sih omongan orang. Masalah itu misalnya kalau itu udah ngomongin di depan orang tua saya, jelekin saya itu di depan orang tua saya, mungkin itu udah saya atasi itu mungkin kalau ada yang seperti itu ya. Ya respect sih buat Mas Udin sih ya. Jadi emang ini hidupnya Mas Udin ya kan. Meskipun hari ini dia kesibukannya cuma masih begadang sama jaga toko aja, ya itu udah baik lagi, udah termasuk pencapaian dari Mas Udin ya. Mas Udin yang emang udah well banget ya. Nggak ada yang lain kalau. Nggak ada yang lain ya. Itu orang tua biasa aja tuh mas, kayak kamu nggak kerja gitu mas, atau mungkin gimana gitu mas, atau mungkin mas kamu mau boleh kerja apa gimana gitu mas? Kalau itu pasti mas, Oh, pasti, ya. orang tua kan nggak mau kan anaknya dia mulu dan berputus asa di tempat itu, kan maunya berkembang secara materi atau ekonomi atau gaya, mungkin nggak monoton gitu loh mas, diam-diam terus. Nanti kan orang tua maunya yang baik lah buat anaknya. Dan saya itu kalau ditegur masalah pekerjaan itu sering mas, setiap hari mungkin. Itu entah itu mungkin turu tok, mangan tok, mungkin. Yo ngono kuwi lah mas. Wong tua yo. Anak kok banyak emang. Tapi kan kadang memang kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu, dan kita nggak boleh marah kalau Nggak begitu. boleh marah. Soalnya kita memang jelek mas gitu loh. Saya sendiri memang jelek gitu kan orang tua saya. Saya sudah ngakuin. Mungkin suatu hari nanti mungkin saya bisa berubah. Ya, yang penting udah ada niat mau berubah sama usaha yang mau berubah. Oke. Kadang kan kayak realitanya kan mesti nih, kayak kita nggak urusan sama orang tua kan kayak pas kita nggak ngapa-ngapain nih, orang tua nggak lihat kan. Tapi pas kita lagi kerja gitu kan orang tua, kebalik ya Mas Dinio ya. Tapi kalau ngomongin passionnya Mas Udin tuh lebih suka ke apa sih mas? Passion. Saya fashionnya itu penjual sih mas, penjual. Saya Jualan. jualan. Tapi punya selling skill mas, kayak kemampuan jualan gitu atau? Kalau saya pribadi mungkin saya menilai diri saya sendiri ada sih mas kayaknya. Udah berhasil jual apa aja nih mas? Selain jual motor sendiri. Nah, itu mereka omongin katanya. Mereka ya mesti diceplos. Iya coba apa mas? Pencapaiannya jual apa aja nih mas? Saya itu pernah usaha jual kota, udah pernah. Itu waktu SMA. Jual kota. Jual kota paketan gitu mas. Oh kuota Mas Dinio. Kuota atau penonton bukan kota. Bukan kota. Ini kok jual beli kota ini lebih dari presiden ini gitu. Itu jual beli kuota itu di waktu SMA. Saya udah berjalan itu hampir 1 tahun kayaknya. Pakai data itu ya. Iya, jual pakai data sama Untung teman. 1.000, 2.000 ya gitu ya, benar. modelnya kayak gitu ya. Itu modal gimana mas? Modal dari uang saku sih mas itu. Berarti itu memutarkan gitu ya, memutarkan masa, uang iya. gitu. Dan itu saya nggak
sendiri sama teman saya sekolah gitu. Sebentar mas. Kok saya nggak bawa uang ini sih? Betul. Kalau ini uang kan berarti kalau muterin uang gini mas. Oh iya. Tadi sering. Mau bikin gimmick nih mas, tapi nggak bawa uang nih mas. Mau bikin gimmick cuman kok nggak ada uangnya ini, aduh. Oh iya. Terus apa lagi mas yang terjual mas? Yang pernah dijual? Itu terus waktu kecil SD pernah jualan minuman Congyang gitu. gitu. Minuman kayak Nutrisari, Marimas, teh kita, teh sisri, teh jus gitu udah pernah ini saya. Dalam bentuk saset. Udah diminum, tapi dalam Siap saji. Siap saji. Siap saji. Ya oke. Kirain jualin dalam bentuk saset gitu kan. Sekarang masih dong kayak yang di apa namanya kayak yang di warung lontongnya kayak gitu kan. Iya. Oke. Terus apa lagi mas? Minuman udah, paket data udah, terus apa lagi? Kalau rencana sih mau itu mas, makanan sih jualan makanan ya. Open PO gitu ya, kayak cewek-cewek zaman sekarang banyak banget tuh yang nggak jualan open PO makanan apa, minuman apa gitu kan mas. Jadi mungkin Mas Udin kan kayak terinspirasi dari teman-temannya gitu kan, apalagi melihat kan zaman sekarang kan serba canggih ya mas ya. Jadi tinggal di posting itu kan bisa yang tahu banyak orang. Kalau jual makanan berarti bisa masak mas? Kalau bisa masak itu tinggal ngikutin aja sih mas. Yang penting udah tahu dasarannya aja gitu aja sih maksud saya. Contohnya kayak manasin apa ini kompor, manasin minyak, udah tahu itu aja sih. Masalah bumbu-bumbuan itu bisa saja ngikutin aja sih soal rasa. Soalnya kan menurut saya sih banyak orang-orang kan banyak yang mendominankan rasa kan berbeda-beda mas. Iya, ada orang yang suka asin, suka suka manis gitu ya. Oke, ini kan berarti apa? Ngomong-ngomong ini Mas Udin ini dari berapa bersaudara ini? Anak Anak keberapa lah? Nah, Anak ini, keberapa? saya itu dari 4 saudara 4 bersaudara. dan saya adalah nomor 3 dan ini itu 3 laki-laki 1 perempuan. Yang paling kecil yang Yang paling perempuan. kecil perempuan. Dan saya di rumah hidup sama adik, sama orang tua, sama adik dan saya. Kakak saya udah punya rumah sendiri atau udah punya kosan sendiri. Udah berkeluarga itu Mas Udah Udin, berkeluarga. kakaknya. Nah, kakak saya udah berkeluarga. Ngomong-ngomong anak keberapa itu, aku punya keresahan nih mas. Aku punya keresahan. Keresahannya adalah aku itu selalu dibanding-bandingin sama kakak. Nah, itu benar mas. Betul kan kayak gitu kan. Kalau dari segi ekonomi kayaknya enggak ya, betul kayak gitu ya, masih aman-aman aja ya. Cuman di tempatku itu adalah aku cuma 2 bersaudara dan kebetulan mukaku itu sama kakakku yang pertama itu beda banget. Ya kan? Jadi bisa dibilang aku itu perdugagalnya dalam keluargaku nih mas. Modelnya kayak gitu. Perdugagal nih. Soalnya emang apa ya? Kakakku yang pertama mukanya sumpah ganteng banget sih mas, ganteng banget ya kan, dia ganteng, dia prestasi, udah kan kayak gitu kan, dia prestasi. Dan itu tuh kebayang-bayang dari aku SD sampai aku sekarang ini masih kebayang-bayang mas. Yikes! Squidward, you're even more handsome now! Iya benar. Modelnya kayak gitu. Itu juga kejadian nggak apa namanya di tempatnya Mas Udin gitu? Kalau saya sendiri sih mungkin penilaian saya sama kakak saya, kalau saya itu kalau dalam segi contoh itu mungkin ada, tapi nggak banyak sih mas kayaknya. Kaget ya. Ayo Mas, ngomong Mas, gantian Mas kasih pertanyaan buat Mas. Oke, nanti kan dari tadi kan kita udah bicara kayak apa ya namanya kehidupannya Mas Udin kayak gimana gitu kan, di rumah kayak gimana, anak nomor berapa dan sebagainya. Iya. Nah ini yang mungkin menurut saya agak penasaran nih, kisah asmaranya Mas Udin ini. Waduh, gimana ya? Mas Udin. Kayaknya kemarin udah mas ya. Udah ya. Udah ya. Udah itu ya. Tapi kalau dibahas lagi juga nggak apa-apa. Dibahas lagi enggak apa-apa. Lebih mengerucut aja Mas. Lebih mengerucut tentang apa namanya
asmaranya Mas Udin itu berawal dari SMA atau mungkin SMP dan udah berapa kali pacaran gitu Mas? Kalau dihitung lupa saya. Wah, iya, makanya buan atau Kakean iki. pakai buan atau di pasti ini. Iki aku boleh buka. Enggak Nggak apa-apa. apa-apa. Awas, modelnya kan kayak gitu tuh Mas. Awas aja. Kalau saya alamin itu saya pacaran dari SD pernah sih Mas saya pacaran. Oh, SD. Tapi kan itu cuma cinta-cinta monyet kan. Saya kelas 3 SD pacaran Mas. Sama sih Mas, kayak juga. Saya kelas 3 SD pacaran Mas. Kelas 3 udah punya pacar. Itu kakak kelas, kelas 6 itu. Terus kelas awal ini kan saya itu Mas nggak naik kelas, Iya. kelas 3 lagi. Terus punya pacar lagi. Itu sama sekelas. Itu waktu SD pacarnya gimana Mas? Tak make sense sama ceritaku nih, modelnya kayak gitu nih. Nah kalau saya sih mungkin pacarannya ya main bareng, Berani loh. berani Mas saya. SD berani loh. Naik apa Mas? Sepeda? Itu kalau itu dia itu ceweknya udah bisa naik motor sih Mas. Saya diboncengin sih Mas. Dijemput, maksudnya dijemput di depan rumah sama Saya yang ceweknya. nyamperin sana, terus dia saya tunggu di gang itu loh Mas. Terus dia keluar naik motor. Oh tapi Mas Udin waktu SD di bawa HP ya? Belum? Kayaknya belum sih Mas. Udah. Dia bawa HP ya? Oh iya keren sih, soalnya waktu aku SD itu bilangnya pacaran dan waktu itu emang nembak, beneran nembak Bener Mas. Mas. Tapi waktu SD itu pacaran terus nanti kayak orang musuhan Mas malah. Wait a minute. Cuman mau ketemu sini-sinan, waktu itu kan kayak gitu, Ya. ketemu sini-sinan. Ngobrol aja pakai surat, ya kan, pakai surat kasih nanti kasihin dia ya. Dia balas kasih surat kasihin ke aku ya kan. Terus malah kalau saya malah gini Mas. Itu pas itu malah fase itu malah pas kelas 6 malah. Yang surat-suratan itu. Heeh. Oh. Soalnya beda sekolah. Ini sekelas kalau aku Mas, sekelas surat-suratan, ketemu tuh izin soalnya Mas. Gara-gara pacaran tuh ketemu izin. Kalau aku sih itu ketemu izin kan, pacaran-pacaran kayak gitu kan. Dan pencapaian terbesarku dalam pacaran kelas 3 SD itu adalah kebetulan pacarku tuh anak orang kaya, ya kan. Sekolah kita jalan kaki nih. Iya. Itu hujan Mas. Itu hujan. Terus dijemput sama pembantunya si cewek tadi itu, dibawain payung. Momen paling mesra itu adalah aku dari sekolah jalan kaki ke rumah itu payungan. Yes. Itu yang paling gong itu kalau Paling itu gong, ya ya. SD itu. Habis itu nggak pernah berjuang lagi, nggak pernah. Kita aja jalan dari sini-sinan, berarti kayak gitu. Pegangan tangan, itu aja. Suruh merangkul, pegang gitu Iya, nggak berani, nggak berani. Kamu berani jangan Mas, waktu SD ini? Berani sih Mas saya. Soalnya ini sama sih Mas, itu yang pas itu ada juga cewek saya juga dia orang kaya. Iya. Berangkat sekolah itu naik ATV Mas. Oh iya, ATV ya, Iya. motor yang banyak 4 tadi dia. Iya. Ya, ATV. Mainan itu Nah itu, jalan-jalan muter gitu kan. wah ya asik ya. Seru sih. Seru banget itu seru. Terus habis itu apa lagi Mas? SMP ya ini SMP produk dark nih Mas. Apa ini? Gelap Apa ini. ini? Oh gelap, dark. Ini dark banget ini. Dark banget. SMP itu mungkin waktunya kalau masa itu waktunya Ya wes lah, kenakalan. paling udah kenal ciuman tuh kelas berapa? SMP kelas 1 sih ya. Dia kenal ciuman? Oke. Itu polos sih Aman. namanya. Dia kenal ciuman ya itu ya. Itu adegan itu bermula di mana itu Mas Udin? SMP saya Ya, oke. Dia kenal ciuman itu. itu awalnya tuh dari kamar mandi sih Mas. Oh, ciuman di kamar mandi. Kan kamar mandi itu buka kamera apa itu. Tidak apa-apa. Elek kok. Enjoy. Nah, di kamar mandi kan kalau masa sekolah kan nggak cuma dibedain laki-laki sama cowok gitu tuh Mas. Laki-laki sama Tapi cowok sama aja sih Mas. tempatnya sama gitu loh Mas, kamar mandi itu. Nya sama, cuma dibedain ini sebelah cewek, ini sebelah kanan cowok gitu aja. Oke. Nah, jadi kelihatan gitu loh Mas. Dan saya kan ke kamar mandi. Kakak kelas saya itu kelas 9 kan Mas. Saya juga nggak tahu kan Mas. Polos nih Mas metu kayak Mas. Metu sekolah SD, SMP polos.
iya terakhir wedoke greges ya Mas Greges. Greges. Kayak paling. Kreyak tapi kan soalnya SMP saya tuh diso banget Mas Oh. Enggak, maksudnya kamu diajak ciumannya gimana itu? Tahu-tahu dia nyamperin kamu gitu, nyamperin justru nyium ngono lho. nyium mulut. Heeh. Oh. Aku kaget tak jorok nih Mas. Pikirku ngejek gelut apa piye jebule. Oh, berarti ini ceweknya yang datang ke kamar mandi cowok gitu. Enggak sih di depan kamar mandi. Oh, di depan kamar mandi. Langsung nyamber mulut gitu aja Mas. Brutal. Ya ngono kae. Terus kamu rasanya gimana? Enak gitu Mas? Kaget Mas. Kaget. Kayak apa ya? First impression gitu, first impression ciuman kayak gitu kan? Ilfil enggak tapi? Ilfil sih Mas. Ilfil. Dan itu Tapi dia pacaran kan? enggak sih Mas. Oh, itu belum pacaran? Belum. Brutal Mas emang Mas. Wanita pada SMP saya itu brutal-brutal. Mas. Oh, itu yang nyium kamu itu bukan pacarmu, tapi tahu kamu, kenal kamu enggak? Mungkin tahu dia. Kalau dia tahu mungkin kalau saya nggak kenal Mas. Soalnya dulu itu saya SMP dituduh katanya mau megang SMP itu Mas. Maksudnya jadi jagoan di situ. Oh, iya. Yang punya SMP. Pentolani, ya pentolan. Mungkin dari situ sih Mas, jadinya tertarikannya. Dari situ kamu terus jadi famous gitu kan, Iya. terus si ceweknya tuh berlomba-lomba biar Iya. bisa dapetin kamu. Nah, mungkin dari situ. Oke, terus habis ciuman kamu lemparin, kamu jorokin gitu, ceweknya gimana responnya sama kamu? Marah? Apa langsung balik lagi nyium Yang lagi? guyu-guyu Mas, yang guyu. Malah ketawa-ketawa kayak orang psycho gitu malahan. Aneh Mas Nan. Terus saya pun ya lari ya Mas baru ya. Kamu lari malah lari? Soalnya ya itu mau Mas polos kembali ke polos. Itu kelas 1 SMP ya? Hmm. Kelas 1 SMP dicium sama kelas 3 kelas. SMP, kakak kelas ya. Oke. Tapi itu kamu juga belum punya pacar? SMP itu SMP posisinya? itu Pas kamu dicium kamu udah punya pacar belum? belum. Oh, belum punya pacar. Terus yang kamu rasain setelah kamu ciuman tuh kamu berpikiran kayak, aduh goblok ya, aku dicium enak banget ya kan, ngapain tak jorokin kayak gitu loh. Terus kamu akhirnya nyariin ceweknya dia lagi apa terus Enggak sih, malah Mas. sholat tobat kamu coba gimana kayak gitu. Ngerasa najis apa gimana gitu. Ya itu mungkin rasa najis sih Mas. Oh gitu. Soalnya Ada sisi traumatik. ada sedikit ada. Soalnya saya tuh lebih suka saya yang tertarik Mas daripada cewek yang tertarik sama. Tapi itu ceweknya cantik enggak, Mas? Kalau kata teman saya cantik sih Mas. Kalau menurut saya biasa aja. Oke. Soalnya kalau saya tuh nilai cewek itu dari apa ya sikapnya dulu. Bukan kira-kira Bukan dari anunya. bukan good lookingnya tuh enggak dulu ya. Enggak dulu. Oke. Soalnya kalau saya nilai dari sikap kan berarti kan saya mau kenalan sama cewek itu. Oke, Kalau ya, enggak ada rasa tertariknya lah, interestnya gitu Iya, lah, benar. gitu ya. Ngomong masalah cewek nih Mas Udin. Tadi kan udah bilang kayak kalau menurut dia cantik, kalau menurut Mas Udin kan enggak nih. Nah, berarti ini standarnya Mas Udin nih. Kayak apa namanya ya? Tipe-tipe cewek yang mungkin disukai sama Mas Udin tuh yang kayak gimana ini? Kalau saya cewek itu Yang mau dijak Yang undangan. Yang mau dijak undangan. Iya, iya. kalau saya kan dia tau. Love language-nya simple. Kondangan. Undangan gitu aja, Bos. Apa. Suka apa sih Mas? Ceweknya humoris juga sih. Cewek. Humoris. Makanya itu yang buat saya tertarik sama cewek mungkin. Kalau diem mana malah saya nggak senang Mas. Diem tapi cantik itu saya malah cuma mengagumi doang. Nah, gitu. Enggak punya rasa suka. Tapi kalau bisa berbicara, bisa guyon-guyon bareng. Yo, cewek pasti bisa ngomong, Mas, kalau kamu Nanti- pacaran sama cewek bisu ya, Pak. Oh, saya pernah Mas itu. Oh, pernah. Pernah. Pernah punya cewek bisu? SMA saya. Beneran bisu cewek? Pernah. Beneran bisu. Terus ngomongnya gimana, Mas? Mulai dari saat gitu. Mungkin Apa kamu punya kelebihan bahasa orang bisu dia gitu? nggak berani bicara, tapi tahu Mas kalau ngomongin kita. Sebenarnya gini lah, ayo ke kantin yuk, dia udah tahu, tapi dia nggak bisa jawab yo apa ya atau enggak, itu nggak bisa. Tapi dia bisa ngomong. Enggak,
cuma bisa ngarukin kepala kadang enggak apa geleng-geleng. Seru sekali kayaknya ya. Berarti beneran bisu itu? Bener. Di SMA-mu? Iya SMK. SMA. Kok bisa masuk ya? Bisa nggak sih kalau anak SMK yang bisa bisu? Bisa lah ya, bisa. Kita bisa masuk ya kalau bisu ya? Oh gitu. Tapi ibu pacari? Tak pacari. Soalnya ya itu mas. Padahal kan orang bisu kan nggak bisa itu toh mas. Apa ini? Guyon toh mas. Ya, Guyonnya loh mas. nah itu yang buat saya tertarik mas. Gini loh. Kan itu kan dirunding maksudnya kayak nggak ditemenin gitu loh. Iya. Lah kamu kenapa kok tertarik sama cewek bisu tuh mas? Apa emang Biar- kamu ketahuan di kanca-kancamu? Enggak sih mas. Biar apa ini? Bahwa orang itu biar banyak temennya gitu loh mas. Oh, Biar nggak sendirian gitu loh. Oke. Daripada udah diem sendirian, wah kasihan saya. Bukannya saya maksudnya suka dalam arti dalam kasihan enggak sih mas. Saya beneran suka. Beneran suka. Dari situ mungkin munculnya saya suka dia mungkin dari itu. Tapi ciuman juga nggak mas sama cewek bisu tadi? Nah kalau itu enggak sih mas. Mungkin kalau gandengan, yo ngono kai, mungkin iya. Kalau ciuman enggak soalnya ya aneh. Belum sempet Nah, ciuman kalau juga. ciuman kan wes kan enak tuh mas. Tapi kalau udah wes ngono lho. Heeh. Enak. Mau bisu kan meh ngomong wes. Bisu kan maksudku. Iya. Ini malah ngene terus malah ya. Allah. Lah itu bertahan berapa lama itu mas sama yang cewek yang bisu itu? 3 bulan sih mas. 3 bulan. Kelas 1 SMA. Oh iya, tapi kan waktu pacaran kan juga udah ada WA ya pasti ya? Ya udah ada. Udah ada WA ya, pasti kayak komunikasi tetap lewat WA Iya, tetap bener. oke aja kan. Jadi kan kayak gitu kan, kayak ngejak jalan, ngejak apa kayak gitu kan. Tapi enggak kategori cewek brutal ya dia bisu itu ya? Enggak. Soalnya dia pendiam. Yup. Sebenarnya mas orang bisu ya, orang bangsat ini udah gitu ya kan, udah tahu ceweknya bisu dikatain pendiam. Maksudnya enggak banyak gerak tuh mas, soalnya enggak. Enak dong mas, pasrah dong mas terusnya mas. Iya benar sih mas, pasrah. Tapi malah kasihan mas kalau kayak gitu. Tapi udah mas. Enggak. Udah pernah? Enggak. Oke. Masih Joko mas, saya masih memegang iman itu. Oh mas itu ya kan. Oh iya ding, dia cerita 20 tahun nggak kepake. Oh 20 iya. tahun nggak Oh kepake. iya ding. Alhamdulillah. Antara yang maya tinggi atau nggak berani itu ya mas Udin ya? Iya. Iya. Soalnya saya itu trauma sih mas, karena nggak mau itu. Soalnya itu ada sebuah kisah sih mas di waktu SMP itu. Heeh. Here I come. Oh, here I come. Dan saya bener-bener nggak mau gitu loh, nggak mau apa sih ngelakuin itu, dipaksa sama wanita cewek. Dan saya bener-bener nggak mau. Terus Ini balik lagi ke SMP mu yang brutal tadi itu ya. Dan orangnya sama yang kayak nyum kamu yang pertama bukan? bukan Beda lagi. Kamu Dikejar-kejar. terus saya kan Masuk kamar nih, dia masuk kamar. pergi ke rumah temen cowok. Saya nggak tahu kalau ada kakak kelas itu. Dan saya kan senengnya main ke rumah temen kan bebas ya mas ya, apa nih nggak ada orang tuanya kan. Saya cuma tiduran di kamar dan cowok kan mas. Orang 3. Ya di tempat situ itu ada ceweknya tuh 2. Cowok 3, ceweknya 2. Saya tidur juga ana sing apa sih ganggu risih gitu mas. Ganggunya gimana ganggunya? Nyium-nyium. Kayak apa sih ngelus gitu loh. Ngelus. Wah, tahu kan bangun tuh mas, tak kirain ki koncoku arep tak tendang sama lanang tuh mas. Ini ngopo lanang-lanangnya jijik ya lah ya cewek aku yo tuh gimana dia kaget. Bersyukur dong mas harusnya mas. Dia udah gitu mas, udah enggak pakai baju. Enak dong mas. Dan saya nggak mau mas, soalnya ya itu mau, saya lebih suka yang saya tertarik daripada ceweknya yang tertarik sama saya. Ada effortnya. Effortnya ya, ada effortnya kayak gitu ya. Gitu ya. Terus waktu kamu tolak, ceweknya sakit hati nggak mas? Enggak sih mas. Kamu nolaknya gimana mas? Kamu nolaknya Namanya gimana? saya halus sih mas. Ngopo ya ngono. Mau ngapain kamu? Mau ayo delok ngono. Agak aku
aku orang gue kue iki barangku aku ngono alasan. Iya. Kira-kira GDE ya wae karo Terus saya kan itu adalah posisinya kan lawangnya ditutup ya Mas ya. Terus saya keluar narik teman saya tak lempar sama teman saya. Kamu kasihin ke temenmu gitu Sama berarti. temenku. Terus akhirnya main sama temenmu. Dan Terus kamu lihat? Gila itu ternyata hamil lah Mas. Sempat ada kasus sih Mas di SMP saya. Hamil, berlari hamil. Saya kan ditarik-tarik tuh Mas, ya kan soalnya saya di tempat itu. Dan ceritanya temanku itu Mainnya sama kamu. berbasis melakukan itu. Terus ya udah itu ditangkap semua dan saya nggak ikut-ikutan. Maka dari itu saya nggak mau lagi saya nolak itu loh Mas. Mungkin kalau saya yang ngelakuin bisa jadi saya yang jadi korbannya. Bapak sekarang Jadi bapak. dia itu udah gitu dulu, terus baru mencari. Oh iya, ya mungkin bisa ya. Jadi ceweknya kan sekarang udah cewek-cewek jebak Nah, gitu ya. betul, bener, Mas. Dia udah hamil terus Kan aneh toh Mas, nyari nggak korban kenal lah. Jujuk mau kayak gitu sama Iya kamu, sih, jadi- iya sih. Itu relate sih. Untung ya. Itu untung sih. Ya, oke sih. Itu termasuk save-mu yang keren Iya. banget sih ya. Mungkin kejadiannya nggak bakal kayak gitu kalau yang situ bukan Mas Udin. Mas Adit mungkin ya mau-mau aja kayak gitu kan. Pakar nih soalnya pakar. Iya kan? Apalagi yang ngomong Iya, saya ya kan lagi tidur bangun kasih rezeki ya mau dong ya. Kalau bukan yang satunya diambil. Iya, udah kayak gitu. Oke. Jadi itu yang bikin kayak kamu traumatik juga, gak mau ngelakuin itu kayak gitu terus jaga sampai sekarang ini ya Mas ya. Ya oke sih, keren. Kalau sekarang udah mikir Mas, kalau mau kayak gituan tinggal beli saja sih jajan itu. Tapi dia pernah beli Mas? Alhamdulillah enggak sih Mas, enggak pernah beli. Kalau mau, tapi soalnya ya itu Mas saya megangin iman saya. Oke. Saya mau ngapain itu kalau sudah sah, Kalau kalau dia belum nikah sah. gitu ya. Keren. Apalagi ini Mas Adit mau dibahas lagi? Apa mau di-close dulu? Apa mau di-start dulu? Udah dulu mungkin ya. Udah dulu mungkin ya. Berarti intisari dari Mas Penyok hari ini apa? Soalnya kita kan detek 2 kali juga ini ya kan. Lemes nih kita ngomong terus dari tadi nih ya kan. Energi sosialnya udah habis ini Mas. Energi sosialnya udah habis ya aku. Masih follow. Kita ngetik dari jam 5:30 tadi loh ini. Iya. Oke, pesan-pesan buat penonton. Mungkin ya kita pesan-pesan buat penonton dari cerita yang bisa diambil dari Mas Udin Penyok. Apa? Mungkin yang pertama harus jaga iman yang tinggi biar bisa kayak Mas Penyok tadi, terlepas apa namanya, mungkin Mas Penyoknya nggak berani kayaknya ini Mas Denio ya, Tapi tapi jadi keuntungan buat Mas Penyoknya tadi itu ya kan. Terus pesan-pesan juga buat apa namanya, balik lagi ya, buat cowok-cowok yang mungkin masih gagas ya kan di luar sana ya kan. Ternyata masih di tahun 2004 ini masih ada cowok yang kita bilang masih fresh ya, Steril. masih steril. ya kan. Steril. Saya kasih applause banget ya. Mas Penyok. Ya kan. Ya, semoga yang dikatain Mas Penyok itu benar ya. Karena kebohongan hanya milik Mas Penyok saja, dan kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Udah kayak gitu aja sih. Oke, thank you buat episode hari ini ya kan. Semoga apa namanya, kita tim yang di sini, saya Mas Udin sama Mas Adit apa tuh tetap berkreasi terus ya kan, dapetin ide-ide yang bagus lagi. Ya. Dan mungkin narasumber yang baru lagi. Buat pembahasan yang baru lagi juga ya kan. Mungkin dari tim kreatif mau jadi narasumber kan. Juga bisa. Itu juga bisa ya kan, biar ngerasain kalau di depan Ngerasain. kamera tuh Iya, gimana sih ya kan. Iya, Kita bener. harus ngomong gimana ya kan, Atau mungkin manajernya. tiki-takanya gimana gitu kan. Itu sebenarnya kita juga susah di Iya, sini ya. susah sekali. Mikir kita hari di sini juga mikir Tidak gitu. segampang membolak-balikan tangan kan. Wah, jalan-jalan ya. Perjuangannya tuh effort banget. Betul kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Denio. Saya Udin Penyok. Dan saya Adit.
Sampai jumpa di after podcast berikutnya. Thank you. Kopi dalam cangkir, ambil headphone dan nikmati. Ngobrol random tapi asik, after podcast temani hari. Kita bicara dan tertawa, after podcast buka dunia. Kegilaan mengulik realita, after podcast untuk kita semua.